Seorang tahanan jahat mendekati gadis ini dan memberitahunya bahwa dia mungkin memiliki kekuatan di luar. Tetapi di dalam penjara dia memegang kekuasaan dan gadis itu harus mematuhinya. Namun dia menolak untuk mematuhinya. Lalu tahanan lain yang bersekutu dengan orang jahat itu menyerang gadis itu. Pada awalnya dia tidak menanggapinya, tapi kemudian tahanan jahat itu memukul perutnya, menyatakan bahwa mereka telah mendengar dia hamil dan mereka ingin melihat seberapa kuat bayinya. Hal ini membuatnya sangat marah, mendorongnya untuk melepaskan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan meja logam di dekatnya untuk menyerang balik pembuat onar, sementara penjaga turun tangan untuk menghentikan perkelahian. Mereka membawa gadis itu pergi. Dia ditempatkan di sel sendirian. Dia mulai menangis, sementara darah mengalir dari hidungnya. Namanya Lorna. Lorna ditangkap beberapa hari yang lalu, ketika dia menyelamatkan mutan yang melarikan diri, bernama Clarice. Lorna adalah seorang mutar, dengan kemampuan mengendalikan logam, bahkan bisa menghentikan peluru, dan menggunakan logam jenis apapun sebagai senjata. Saat melarikan diri dari polisi, setelah menyelamatkan Clarice, pacar Orna, Marcos, ditembak oleh salah satu petugas membuatnya marah. Ia membalas memukul petugas polisi yang membuat pacarnya terluka. Sementara tim lainnya berhasil lari, Lorna tetap tinggal untuk membalas dendam dan ditangkap. Ketika dia dibawa ke sel penjara, dia mencoba menggunakan kekuatannya di pintu besi. Kekuatannya malah memantul karena kalung yang dipasang pihak berwenang di lehernya. Dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Melihat hal itu, semua tahanan lain mulai menertawakannya. Dia masih baru di penjara dan tidak tahu banyak, tapi dia masih nekat untuk keluar. Salah satu tahanan memberitahunya bahwa kalung itu menahan kekuatannya. Penjara ini khusus dibuat untuk tahanan mutan. Dia juga mengatakan bahwa Lorna sekarang terjebak di sana, sampai ada penggantinya. Lorna bilang bahwa dia tidak akan lama berada di sana. Ketika dia hendak mandi, seorang tahanan meludahinya untuk mengejeknya, namun penjaga yang menjaga memerintahkannya untuk terus berjalan. Lorna juga melihat semua tahanan berada di aula makan. Dia pergi dan duduk dengan mutan itu. Lorna mencoba untuk menanyakan tentang kalung itu, dengan harapan menemukan cara untuk membebaskan dirinya. Namun mutan lainnya takut dan enggan untuk berbicara dengan Lorna. Dia hanya menyatakan bahwa Lorna bukan satu-satunya yang mencoba mematahkan kalung itu. Dia menyarankan Lorna untuk menjaga jarak, karena Lorna dapat menjadi sumber masalah baginya. Setelah itu, ketika semua tahanan berada di luar, seorang tahanan jahat mendekati Lorna dan memberitahunya bahwa dia mungkin memiliki kekuatan di luar. Tapi di dalam penjara dia memegang kekuasaan dan Lorna harus mematuhinya. Namun Lorna menolak untuk patuh. Lalu, tahanan lain menyerang Lorna. Kemudian tahanan jahat itu menyerang perutnya. Mereka telah mendengar Lorna hamil dan mereka ingin melihat seberapa kuat bayinya. Hal ini membuat Lorna sangat marah, mendorongnya untuk melepaskan kekuatannya. Dengan sekuat tenaga, dia menggunakan meja logam di dekatnya untuk menyerang balik dan menjepitnya ke jeruji logam. Sementara itu penjaga turun tangan untuk menghentikan perkelahian dan mengurungnya sendirian di bunker tertutup. Lorna menangis dengan darah mengalir dari hidungnya. Di sisi lain keluarga Strucker yang telah menghubungi pacar Lorna, Marcos, untuk membantu mereka melintasi perbatasan dengan dua mutan, Andy dan Laurel. Mereka telah menghindari layanan sentinel dan berusaha melintasi perbatasan demi keselamatan mereka. Entar, bagaimana bisa menemukan titik pertemuan rahasia? Dan tiba di sana dua mutan lainnya, Johnny dan Clarice, tiba di tempat kejadian tepat pada waktunya untuk membantu mereka. Clarice berhasil mengeluarkan semua orang dari sana dengan membuat portal dengan kekuatannya. Dia ditembak oleh polisi. Karena menjaga portal tetap terbuka, Clarice menjadi sakit parah. Sistemnya mulai gagal dan banyak portal mulai terbuka secara acak di semua tempat. Sementara ibu, Caitlin Strucker, pergi ke rumah sakit untuk dapatkan obat untuk Clarice. Setelah memberikan obat, Clarice akhirnya mulai membaik. Caitlin merasa bersalah karena dia merasa telah menghancurkan markas bawah tanah yang merupakan organisasi rahasia mutan. Johnny meyakinkannya bahwa dia tidak salah. Tempat itu sudah dalam kondisi yang buruk. Red Strucker diinterogasi oleh polisi. Dia diminta untuk membantu pihak berwenang dalam menemukan mutan, tapi dia tidak mau bekerja sama. Di sisi lain kita menyaksikan Lorna mencoba yang terbaik untuk keluar dari penjara, namun meski mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa membuka pintu bunkernya, bahkan sedikit penggunaan kekuatannya membuat dia sangat lemah.
Di markas bawah tanah Marcos, Johnny dan Sonia sedang mendiskusikan rencana untuk membebaskan Lorna dari penjara. Tapi sejauh ini, sepertinya tidak ada yang berhasil. Mereka juga tahu bahwa Tuan Red Strucker sebenarnya adalah seorang jaksa yang baru-baru ini ditugaskan untuk mengadili Lorna. Namun, keadaan berubah ketika beberapa pengganggu menyerang putranya Andi karena takut akan keselamatannya. Andi mengungkapkan kekuatan mutannya menghancurkan gedung sekolah. Untungnya saudara perempuannya Lauren, yang juga seorang mutan, menyelamatkan Andi dari gedung yang runtuh. Setelah tahu anaknya sendiri adalah mutan, Reid menghubungi Marcos untuk meminta bantuan. Dia ingin keluarganya menyeberangi ke Meksiko, namun dia akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Sekarang kita melihat Caitlin. Dia dan kedua anaknya di jalan melarikan diri dari tempat aman para mutan untuk mencari bantuan dari Paman Dani. Awalnya mereka merampok ban untuk mengumpulkan cukup uang. Tetapi ketika mereka sampai di tempat Paman Dani untuk meminta bantuan, dia menolak membantu karena takut akan layanan sentinel. Sementara beberapa penduduk setempat tiba di sana dengan senjata karena mereka mengetahui bahwa mutan bertanggung jawab atas kehancuran bangunan. Marcos dan Johnny juga tiba di sana untuk menyelamatkan keluarga Strucker dari situasi berbahaya. Para mutan dan Caitlin masuk ke dalam SUV dan berusaha melarikan diri, tetapi mereka mulai ditembaki. Untungnya Clarice muncul di jalan dan membuka portal untuk SUV ke tempat yang aman. Setelah mencapai tempat aman, Caitlin meminta maaf kepada Marcos, mengakui bahwa dia seharusnya tidak pergi kembali ke penjara. Lorna dipindahkan ke sel baru di mana dia menemukan Reid sudah hadir. Reid mencoba meminta maaf padanya atas tindakan masa lalunya, dengan menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti hukum dan tidak menyadari kepolosan para mutan, sampai dia menemukan anak sendiri adalah mutan. Namun Lorna memintanya untuk meminta maaf kepada ibu dan anak-anak yang terpisah karena dia. Kemudian kedua tahanan tersebut dibawa ke lokasi lain. Di bawah pengawasan keamanan yang ketat, mereka dipindahkan dengan bus dengan interior yang seluruhnya terbuat dari plastik. Sementara Andi dan Lauren bersama ibu mereka berada di atas gedung yang berencana menyelamatkan ayah mereka. Mereka berkoordinasi dengan teman mutan lainnya untuk membebaskan Lorna dan Reid. Ketika bus tiba, Lauren meledakkan ban bus yang menyebabkan seluruh konvoi berhenti di tengah jalan. Sementara tim mutan utama memulai serangan. Seorang mutan bernama Sutter yang memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Ia bergerak ke arah bus terlebih dahulu, tetapi seorang petugas menembak ke arahnya. Marcos mencoba menggunakan kekuatannya tetapi ia tidak mampu melakukannya, dan hal yang sama berlaku untuk Johnny dan Clarice. Rencananya adalah untuk buka portal di dalam bus untuk mengekstrak Lorna dan Reid dari bus. Tetapi seseorang telah mengganggu kekuatan mereka, sementara Johnny melihat polisi yang dianggap tewas setelah ditembak pada serangan mutan sebelumnya. Johnny terkejut karena ia masih hidup dan bekerja dengan polisi lagi. Dia memiliki kemampuan untuk mengganggu perangkat digital, dan dia juga dapat menghentikan mutan lain menggunakan kekuatan mereka. Johan mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali kesetiaannya. Johan juga memperhatikan tato aneh di lengan Pulse. Setelah upaya yang gagal untuk meyakinkan Pulse, Johanny memutuskan untuk melawannya dan berhasil mengalahkannya. Semua kekuatan mutan dipulihkan di dalam bus. Reid dan Lorna bekerja sama untuk melawan para penjaga. Tetapi para penjaga mengalahkan mereka dan mengikat mereka lagi, tanpa kalung di leher. Lorna dapat merasakan kekuatannya kembali, tetapi tidak dapat menggunakannya, karena tidak ada logam di bus. Dengan dorongan Reid, Lorna menggunakan paku logam dari kaki Reid. Paku tersebut berada di kakinya. Dia mencabut paku itu dan menggunakannya untuk membunuh petugas. Setelah melarikan diri dari bus, Lorna melawan penjaga di luar menggunakan peluru yang ditembakkan oleh polisi. Dengan bantuan Lorna, Reid bertemu dengan teman dan keluarga mutan mereka. Clarice membuat portal untuk membawa mutan yang terluka dan Sonia menjauh dari tempat itu. Pada saat yang sama, Caitlin mengendarai mobil untuk membawa sisanya ke tempat yang aman. Mereka telah berhasil melarikan diri. Mereka masih dilacak oleh drone. Lorna melihat drone tersebut melayang tepat di atas mobil mereka menggunakan kaca spion. Marcos menggunakan sinar cahayanya yang dipantulkan di cermin untuk membakar drone tersebut sampai berubah menjadi abu. Selama perjalanan, Marcos berkata betapa dia merindukan Lorna. Dia mengetahui bahwa Lorna sedang mengandung anaknya. Sementara itu mereka menyadari bahwa polisi telah menghalangi jalan mereka.
Marcos menyarankan untuk mundur tetapi Lorna bersikeras untuk maju. Setelah mencapai polisi, Lorna menggunakan kekuatannya untuk melucuti senjata para polisi dan membawa agen Turner bersama mereka. Mereka membawanya ke lokasi yang ditinggalkan di mana Lorna mengikatnya dengan mengikat lehernya dengan balok logam. Dia bertanya apa yang mereka lakukan padanya hingga membuatnya berbalik melawan mereka. Turner menjawab bahwa dia tidak tahu tetapi dia percaya bahwa orang-orang di layanan Sentinel mungkin telah mempengaruhi dia untuk tujuan baik. Turner kemudian mengungkapkan bahwa putrinya terbunuh dalam protes terhadap mutan. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Adegan menjadi emosional, tetapi Lorna tetap bertekad untuk mendapatkan informasi tersebut. Dia memanggil Sonia yang memiliki kemampuan membaca pikiran. Saat Sonia mulai menyelidiki ingatan Turner, layanan Sentinel tiba dan melancarkan serangan ke gedung. Lorna melawan mereka dengan menggunakan batang logam untuk menghentikan penyerang, memberi Sonia lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi, namun situasinya menjadi sulit ketika pasukan Sentinel mengerahkan gas air mata, menyulitkan para mutan untuk tetap berada di dalam gedung. Di tengah eksplorasi ingatan Turner oleh Sonia, Lorna memerintahkannya untuk berhenti dan segera membawanya keluar dari tempat itu. Gangguan ini mendadak mengganggu ingatan Turner dan membuatnya mengalami gangguan mental. Setelah tiba di markas bawah tanah, Sonia melihat sekilas ingatan Turner. Salah satu gambar tersebut menggambarkan tato yang identik dengan yang dilihat Johnny di lengan pulsa selama pertarungan mereka. Gambar lain menunjukkan sebuah bangunan. Reid mengenal bangunan itu sebagai pusat penahanan layanan Sentinel di mana banyak mutan yang dia tuntut dikirim ke sana akan menghilang secara misterius. Lorna mengatakan pasukan Sentinel meningkatkan taktik mereka dengan menggunakan mutan yang dimanipulasi. Lorna menekankan bahwa jika Puls dapat berbalik melawan mereka, siapapun di antara mutan dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu mereka menyusun rencana untuk menyusup. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang program berbahaya ini, mereka membuat persiapan menyeluruh dan memulai misi mereka. Red, Andy, dan Marcos sedang dalam misi mereka melakukan perjalanan menuju layanan Sentinel. Saat dalam perjalanan, seorang petugas polisi menghentikan mereka dan menginstruksikan pengemudi untuk menunjukkan kepadanya bagian dalam truk. Saat pengemudi membuka gerbang belakang truk, Marcos menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kegelapan. Petugas polisi membiarkan mereka pergi. Setelah tiba di gedung mereka menemukan bahwa keamanan jauh lebih ketat dari yang mereka bayangkan. Di gerbang depan Marcos mengkomunikasikan situasinya ke Lorna. Mereka mencari titik masuk alternatif. Mereka menuju ke tempat parkir di mana Andy menggunakan kekuatannya untuk membuat lubang di dinding yang memungkinkan mereka masuk. Meskipun Andy ingin menemani mereka, Red bersikeras untuk tidak mengizinkannya. Di dalam gedung Marcos dan Red melanjutkan misi mereka. Red mencari file mutar dan mengumpulkannya. Sementara Marcos melelehkan kunci dan casing komputer. Setelah mendapatkan file yang diinginkan, mereka menyadari bahwa mereka dikejar. Sementara di dalam truk mereka melihat 3 kendaraan polisi mengikuti. Mereka segera memberitahu markas besar tentang situasi mereka. Lorna, Lauret, dan Wes bergegas membantu mereka. Wes yang memiliki kemampuan menciptakan ilusi dengan memanipulasi gambar bergabung dengan misi penyelamatan. Saat ketiga kendaraan polisi mengikuti, layanan Sentinel juga memblokir jalan di depan. Lorna memanggil Marcos dan memerintahkannya untuk terus mengemudi lurus apapun rintangannya. Saat truk mendekati petugas, mereka melepaskan tembakan. Namun Lorna menggunakan kekuatannya untuk menghentikan peluru itu. Kemudian Lorna membuat perosotan agar truk dapat terbang melewati rintangan dan melanjutkan perjalanannya. Berkat upaya terkoordinasi Reid, Marcos, dan Andy bersama dengan informasi rahasia diselamatkan. Di gedung layanan Sentinel mendesak bawahannya untuk mengintensifkan upaya dalam menemukan mutan. Dia mengarahkan mereka untuk memecahkan kode setiap bahasa pengkodean yang digunakan melalui telepon seluler dalam radius 50 mil. Di malam hari Marcos menerima telepon dari mantan pacarnya Carmen yang meminta bantuannya untuk misi khususnya sendiri. Awalnya Marcos menolak melakukan pekerjaan apapun untuknya, tetapi ketika Carmen mengancamnya untuk membeberkan lokasi mereka ke layanan Sentinel, Marcos setuju untuk datang. Kemudian dia pergi ke rumah pacar lamanya Carmen di malam hari. Ketika Marcos belum kembali, Lorna menghubungi pemasok makanan untuk menanyakan tentang dia, namun pemasok tersebut memberitahunya bahwa tidak ada yang datang untuk mengambil persediaan makanan. Lorna khawatir Marcos mungkin mendapat masalah.
Lorna mendiskusikan situasinya dengan Sonia, dan mereka memutuskan untuk mengunjungi tempat Charman sementara Charman menawarkan Marcos kesepakatan untuk bekerja dengannya dan berjanji untuk menyediakan uang bagi para pengungsi mutan. Marcos pun setuju. Charman menjelaskan hanya perlu membakar kiriman tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Charman terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Inilah alasan keputusan Marcos untuk meninggalkannya di masa lalu dan karena itulah dia masih tidak mau bekerja dengannya. Lorna dan Sonia tiba di rumah Charman dan terlibat dalam konfrontasi dengan para penjaga. Sonia memanfaatkan kemampuan pemimpinya untuk mengekstrak informasi dari ingatan salah satu penjaga. Charman dan Marcos setelah sampai di lokasi. Lorna melihat Marcos bekerja untuk Charman lagi. Dia menjadi sangat marah melihat ini dan merasa dikhianati dengan tindakannya. Lorna memutuskan untuk pergi dari tempat kejadian dengan Sonia, meninggalkan Marcos bersama Charman. Sementara Charman senang menyelesaikan pekerjaan dengan bantuan Marcos dan menghadiahinya dengan ciuman singkat. Kembali ke pangkalan bawah tanah, ketika Marcos kembali dengan beberapa persediaan makanan dan mengarang kebohongan tentang penundaannya, Lorna menunjukkan kemarahannya dan mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara parau Marcos mengakui bahwa dia harus bekerja untuk Charman karena dia mengancamnya, namun Lorna tetap marah dan meninggalkan Marcos. Red memilah semua data yang telah mereka curi dari pusat penahanan layanan Sentinel. Sebagian besar data dienkripsi dengan ketat, yang menunjukkan tingkat kerahasiaannya yang tinggi, dan mereka belum membukanya. Di antara data yang berhasil mereka akses, Red menemukan file mutan yang sketsa wajahnya sangat mirip dengan Wise. Di sisi lain, Dr. Campbell mengunjungi agen Turner dan mendiskusikan strategi mereka untuk bertarung. Mutan memberitahu agen Turner bahwa mereka harus mengerahkan aset khusus mereka. Aset ini adalah mutan lain yang telah diubah melalui eksperimen. Mereka telah berhasil mengintegrasikan mutan yang diubah ini ke dalam layanan. Karena mereka hanya bertindak setelah menerima sinyal, tanpa sinyal mereka tetap tidak aktif. Mereka menjalankan tugas mereka dengan tepat di markas besar bawah tanah. Pakar komputer Saga memberitahu Johnny dan Red bahwa satu-satunya informasi yang diambil dari drive itu dicuri dari layanan Sentinel. Menunjukkan daftar individu yang terdaftar dalam program bernama Hon. Pulse adalah mutan pertama dalam daftar itu. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa program tersebut dioperasikan oleh kontraktor militer yang berafiliasi dengan Trust Industries. Red menyebutkan bahwa Trust Industries menghentikan operasinya pada tahun 2006. Saat membawa mutan ke lokasi yang aman, mereka menangkap aset mutan dari program Hon. Dr. Campbell. Mutan ini adalah salah satu dari beberapa mutan tunawisme yang diam-diam ditempatkan oleh Dr. Campbell. Ada mutan lain di sana yang diperingatkan oleh kelompok telepati Johnny tentang anomali dalam aktivitas mental. Mutan ini memiliki tato yang sama di lengan bawahnya. Dia menunjukkan kecepatan luar biasa dan kekuatan yang tampaknya ditingkatkan dengan beberapa pengobatan. Kemudian Red dan Johnny mengunjungi kediaman ayah Red, Otto Strucker, untuk mencari informasi mengenai Trust Industries. Karena Otto memiliki hubungan masa lalu dengan Trust Industries, mengingat jarak yang jauh selama puluhan tahun antara Red dan ayahnya membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Sejak masa kecil, mereka tidak pernah berbicara selama bertahun-tahun. Otto awalnya keras kepala bahwa informasi tentang Trust Industries sangat rahasia dan dia tidak dapat mengungkapkan apapun. Namun ketika Red mengatakan bahwa anak-anaknya adalah mutan dan saat ini bersembunyi dari layanan Sentinel, Otto tampak kaget dan akhirnya Otto mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah seorang mutan yang menghabiskan seluruh karirnya di Trust Industries. Meneliti bagaimana cara menekan Gan 10 pada Red karena khawatir keluarganya akan berubah menjadi monster, ia bertanya tentang kekuatan Andy dan Lauren. Ketika Red memberitahunya tentang kekhususan kekuatan mereka, Otto menyebutkan ayahnya sendiri dan saudara perempuannya yang merupakan mutan dengan kemampuan yang mirip dengan Andy dan Lauren. Namun ia menjelaskan bahwa ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, terutama dengan bergandengan tangan, mereka akan menjadi ancaman yang sangat besar. Kekuatan gabungan mereka begitu besar, sehingga dapat menghancurkan seluruh bangunan. Mereka juga berada di urutan teratas daftar teroris yang paling dicari, karena mereka membiarkan kelompok mutan yang disebut Hellfire Club. Otto kemudian memberitahu Red bahwa saat masa kecilnya, ia sakit dan hampir mati. Bukan leukemia yang ia derita, melainkan serum yang disuntikan ke dalam tubuhnya
untuk menekan gen X. Meskipun berhasil baginya, mutasi tersebut diturunkan kepada anak-anaknya. Otto memperingatkan pentingnya melindungi dunia dari kekuatan gabungan Andy dan Lauren. Sementara itu Sentinel Services tiba di sana dengan Dr. Campbell. Dr. Campbell mencoba untuk menginterogasi Otto, tetapi dia menolak untuk memberikan jawaban yang mereka cari. Dr. Campbell mengklaim telah meninjau penelitian Otto tentang penekanan gen 10. Mereka ingin menggeledah rumah Otto tetapi Otto menolak. Akhirnya mereka menembak Otto di dadanya, tetapi Otto menunjukkan kemampuan mutannya dan meledakkan dirinya sendiri, menyebabkan luka serius pada wajah Dr. Campbell. Kembali ke bawah tanah, Catelyn mencoba untuk berkomunikasi dengan SEC, tetapi mutan tersebut tidak dapat berbicara. Esme, gadis telepati, dipanggil. Ketika Esme mengeksplorasi pikirannya, ia menemukan rasa sakit yang luar biasa dalam pandangan sekilas tentang Trust Industries atau Dr. Campbell. Namun keamanan di gedung tersebut sangat ketat. Tiba-tiba Celu menyerah pada rasa sakitnya dan meninggal di tempat. Kemudian semua mutan berencana untuk menyusup ke Trust Industries untuk menyelamatkan mutan lain. Tetapi mereka membutuhkan lebih banyak informasi tentang langkah-langkah keamanan. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan rincian tambahan tentang protokol keamanan gedung. Lorna dan Sofia pergi ke sebuah bar di mana salah satu penjaga keamanan gedung Trust diketahui sering berkunjung. Mereka mengekstrak informasi yang relevan darinya ketika dia mulai membual tentang bagaimana mereka mengendalikan mutan seperti binatang. Lorna membuatnya pingsan dengan pukulan di kepala. Sonia kemudian menggali lebih dalam ke dalam pikirannya. Kembali ke markas, Esme tampak putus asa untuk melancarkan serangan ke fasilitas tempat keluarganya terperangkap. Ia sangat ingin menyelamatkan mereka dengan cepat. Red dan istrinya memutuskan untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang kekuatan anak-anak mereka. Mereka bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan Otto Strucker dalam menyembunyikan informasi. Mereka memberitahu Andy dan Lauren bahwa menurut Otto Strucker, mereka dapat menjadi sangat kuat dengan menggunakan kekuatan mereka sambil saling berpegangan tangan. Menguji teori ini, mereka melakukan percobaan di ruang ganti. Ketika Andy dan Lauren bergandengan tangan, mereka mengalami rasa persatuan dan lonjakan kekuatan yang menyebabkan intensitas energi. Di dalam ruang ganti, namun Reid turun tangan dan memisahkan tangan mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat orang lain di dalam ruangan. Dan sensasi kekuatan yang luar biasa besar. Hal ini menegaskan bahwa mereka memiliki kekuatan kakek nenek mereka yang mampu menyebabkan kehancuran yang meluas di sekitar mereka. Semua mutan berkumpul dan berencana untuk menyerang Trust Industries. Mereka memutuskan untuk menargetkan gardu listrik terlebih dahulu yang merupakan sumber kekuatan Trust Industries. Setelah mereka menghancurkannya, mereka akan memiliki 3 menit untuk memasuki fasilitas. Anak-anak Strucker dipilih untuk menghancurkan pembangkit listrik. Sementara Lorna Marcos dan Esme akan menyusup ke Trust Industries. Sementara itu, Agen Turner curiga bahwa mutan dapat menyerang fasilitas tersebut sewaktu-waktu. Ia meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memerintahkan bawahannya untuk memeriksa ulang protokol keamanan. Ketika para mutan berkumpul di luar Trust Industries bersiap untuk menyusup, namun Lorna dengan cepat menyelamatkannya. Dengan menggunakan kekuatannya, Lorna memberitahu Esme bahwa misi ini bukanlah sebuah petualangan. Sementara itu, Esme membaca pikiran Lorna dan mempelajari masa lalunya. Termasuk saat ia ditangkap oleh polisi, Esme mengungkapkan bahwa rasa sakit yang ia rasakan karena kehilangan keluarganya. Lorna tampak terkesan dengan respon Esme. Di pembangkit listrik, Andy dan Lauren serta Sonia masuk melalui portal yang dibuat oleh Clarice. Mereka dipandu oleh Red dan Caitlin. Memantau melalui kamera keamanan di dalam, mereka bertemu dengan penjaga keamanan yang dimanipulasi Sonya untuk membuang lencana dan senjatanya sebelum pergi tanpa memberitahu siapapun. Namun layanan Sentinel mengetahui rencana mutan tersebut, dan Agen Turner memerintahkan pemeriksaan keamanan untuk mengonfirmasi kecurigaannya akan serangan terhadap gardu induk. Caitlin memperingatkan tim untuk mundur, tetapi Clarice kesulitan membuka portal karena tata letak bangunan yang rumit. Robot layanan Sentinel menyerang Clarice dan menangkapnya di sana. Mau tak mau yang lain harus melarikan diri. Sonya juga ditangkap saat melindungi anak-anak Strucker. Andy dan Lauren sekarang ditinggalkan sendirian. Mereka bahkan tidak dapat terhubung dengan orang tua mereka karena komunikasi terputus. Mereka akhirnya berlari di ruang bawah tanah, dan setelah itu,
mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, sehingga mereka mencoba menggunakan kekuatan mereka untuk melarikan diri. Mereka bergandengan tangan dan memulai proses energi ekstrem itu. Tetapi Andi tiba-tiba memutuskan kontak karena mereka dapat mengakhiri nyawa tak berdosa yang terjebak di dalam gedung, sementara layanan Sentinel tiba di sana. Di sisi lain, para mutan yang siap menyerang Trask Industries menghentikan misi mereka. Setelah mengetahui bahwa rekan satu tim mereka telah ditangkap, Esmay tidak senang dengan penghentian misi tersebut dan sangat ingin melanjutkan operasi. Namun mereka kembali ke markas bawah tanah. Sekarang anak-anak Strucker berada di Trask Industries. Mereka dibawa ke hadapan Dr. Campbell yang mengatakan bahwa dia telah menunggu saat ini. Dia mengenakan pakaian khusus kepada mereka untuk memantau tingkat energi mutan mereka sebelum mengirim mereka ke bunker yang terbuat dari paduan yang tidak bisa dihancurkan. Bunker dilengkapi dengan berbagai jenis biosensor. Dokter ingin melihat kekuatan Andi dan Lauren. Dia meminta mereka untuk menunjukkan kekuatan ini, tetapi anak-anak Strucker menolak untuk mematuhinya. Akhirnya dokter membawa Sonya dan Clarice ke tempat itu. Dia Andi menunjukkan kekuatan mereka, tetapi Sonia mendesak anak-anak untuk tidak mematuhinya. Dokter marah dan menembak Sonia di dada. Dia meninggal di tempat. Sekarang dokter mengancam untuk membunuh Clarice. Mereka tidak ada pilihan. Mereka dengan enggan setuju dan bergandengan tangan. Mereka melepaskan kekuatan maksimum mereka di bunker sampai semua biometer mencapai batasnya. Komputer mereka hancur dan ruangan mereka ikut hancur. Dokter kemudian mengaktifkan kalung leher mereka untuk mencegah penggunaan kekuatan mereka lebih lanjut. Meskipun demikian, dokter sangat terkesan dengan kemampuan anak-anak itu. Bawahannya memberitahu dia bahwa mereka telah berhasil mengekstraksi asam amino yang memungkinkan anak-anak Strucker menggabungkan kekuatan mereka. Dokter memerintahkannya untuk menyiapkan laporan. Lalu kita menyaksikan Red meyakinkan Turner untuk menyelidiki industri Trask atas eksperimen ilegal mereka. Setelah tiba di sana untuk penyelidikan, Turner menemukan kematian Sonia. Akibatnya dia memutuskan untuk membawa semua mutan kembali ke penjara. Namun saat mereka akan keluar dari gerbang industri Trask, mutan lain dari bawah tanah muncul, tetapi Esmay mengkhianati dan melancarkan serangan terhadap konvoi. Dia memanfaatkan kekuatannya untuk menonaktifkan kerah semua mutan dan memanipulasi petugas untuk saling menembak dan melenyapkan mereka satu persatu. Terungkap bahwa Esmay memiliki dua saudara kembar identik. Saudara perempuan ditahan dalam konvoi, tindakannya ditujukan untuk membebaskan mereka. Sekarang setelah semua mutan bebas dan telah mencapai markas bawah tanah identitas sebenarnya Esmay dalam diri saudara perempuannya, Frost Sisters menjadi jelas bagi semua orang. Mereka adalah individu kaya dan berpengaruh, dengan salah satu dari mereka bahkan terlibat dalam kampanye senator, sementara Frost Sisters kembali ke markas bawah tanah dan mencari bantuan dari mutan lainnya untuk membongkar program Horn. Namun kali ini orang-orang terbagi dalam pendapat mereka. Beberapa ingin bergabung dengan Frost Sisters sementara yang lain lebih memilih untuk menggunakan metode mereka sendiri. Mereka memberi waktu untuk memutuskan dan meninggalkan markas di tengah kekacauan. Keluarga Strucker memilih untuk meninggalkan markas bawah tanah. Sentinel Services melancarkan serangan ke lokasi tersebut. Kali ini mereka mengerahkan mesin yang mampu menggabungkan kekuatan aset mutan mereka. Dibuat menggunakan asam amino Strucker. Andi menderita luka. Akibat serangan itu Strucker menghubungi Johnny dan mutan lainnya untuk meminta bantuan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba untuk mengeluarkan keluarga Strucker. Namun banyak petugas yang tersebar di hutan. Tidak ada jalan yang jelas menuju keselamatan. Saat itulah Frost Sister datang membantu menyelamatkan mereka dengan mempengaruhi kondisi mental para penjaga. Keluarga Strucker dan para mutan tidak punya pilihan selain pergi bersama mereka demi keselamatan mereka sendiri. Kini keluarga Strucker kembali ke markas bawah tanah. Para mutan membuat kesepakatan untuk berkolaborasi dengan Frost Sister. Lorna tampak sangat terkesan dengan Frost Sister. Selama negosiasi, adegan beralih ke peristiwa di mana Dr. Campbell membujuk seorang senator yang sudah anti-mutan untuk menggunakan penemuan baru mereka guna melawan mutan. Dia berencana untuk mempekerjakan anjing-anjing itu, ditambah dengan kekuatan gabungan untuk menyerang mutan dan bermaksud menggunakan penelitian Otto Strucker untuk menekan Gen 10 pada mutan. Senator menyampaikan pidato berapi-api melawan mutan dalam acara tersebut, menyebutkan untuk mengatasi mutan dengan paksa.
Lorna dan sekutunya ditemani oleh Frost bersaudara juga menghadiri acara tersebut untuk menangkap Dr. Campbell. Clarice, Johnny dan Marcos masuk ke dalam gedung melalui portal. Mereka menghadapi penjaga Dr. Campbell. Mereka terlibat perkelahian dengan penjaga Dr. Campbell dan melenyapkan mereka. Namun Dr. Campbell bersembunyi di belakang anak-anak untuk melindungi dirinya sendiri dan kemudian melarikan diri dalam les sambil menodongkan pistol ke seorang anak. Selanjutnya lebih banyak penjaga tiba. Dalam tembakan Johnny bergegas menuju Clarice untuk melindunginya. Ketika mereka keluar dari gedung tanpa Dr. Campbell, saudara perempuan Frost mengungkapkan kemarahannya karena gagal dalam misi. Mereka buru-buru masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi, tetapi layanan Sentinel mulai mengikuti mereka sambil dikejar oleh dua mobil. Lorna muncul dari kendaraan mereka dan dengan mudah mematahkan tiang besar untuk menghalangi jalan petugas. Agen Turner memanfaatkan mutan dengan kemampuan gabungan untuk menemukan markas bawah tanah. Dia melancarkan serangan ke markas dengan tim. Tetapi mutan di markas bawah tanah yang dipimpinan keluarga Strucker sudah bersiap dengan baik. Mereka telah mengevakuasi anak-anak dengan van. Mutan yang mampu menjadi tidak terlihat dan memblokir titik masuk dengan balok semen besar. Di bawah komando Caitlin, mereka mencoba menembus dinding belakang ruang ganti. Mereka menggunakan kekuatan penghancur untuk melemahkan dinding dan kemudian mutan berotot memberikan pukulan yang kuat. Mereka bekerja sama untuk menciptakan rute pelarian sedangkan tim lain melawan tentara di pintu depan untuk mengulur waktu. Kemudian agen Turner menggunakan kekuatan dari gabungan dua mutan untuk membongkar perlawanan saat mereka masuk ke dalam gedung, tetapi pada saat itu semua mutan di dalam gedung berhasil melarikan diri melalui jalur belakang. Karena merasakan urgensi anak-anak Strucker, membujuk orang tua mereka untuk meninggalkan mereka sendirian. Mereka bermaksud menghancurkan seluruh bangunan. Dengan kekuatan mereka berdua, Red dan Caitlin menyetujui rencana mereka dan meninggalkan gedung tanpa mereka. Sementara aset mutan memasuki gedung dan mulai mengobrak-abriknya, namun anak-anak Strucker telah bergandengan tangan dan memulai pertunjukan kekuatan mereka. Sejumlah besar energi keluar dari gedung. Setelah menyaksikan ini, Turner memerintahkan tentaranya untuk segera mundur. Seluruh struktur hancur dalam sekejap. Di sisi lain Dr. Campbell membujuk senator untuk segera berangkat ke Washington DC dan melanjutkan undang-undang tersebut. Mengutip serangan mutan baru-baru ini di acara tersebut. Sementara saudara perempuan Frost berhasil meyakinkan Lorna untuk melenyapkan seluruh kelompok dalam perjalanan ke DC termasuk senator yang menyadari bahwa rekan satu timnya tidak akan menyetujui rencana ini. Lorna menemani Frost bersaudara ke bandara. Ketika Marcos, Johnny dan Clarice tiba untuk campur tangan, Lorna memblokir mereka dengan memasang pagar di jalan. Kekuatannya telah diperkuat secara signifikan oleh bayi di dalam rahimnya dan juga perilakunya telah banyak berubah. Frost bersaudara telah meninggalkan tempat kejadian. Marcos terus berargumen dengan Lorna yang memperingatkan tentang konsekuensinya dan bagaimana hal itu akan mempersulit mutan. Namun Lorna tetap bertekad bahwa mutan tidak akan lagi bersembunyi. Dia mengatakan bahwa kami akan memperjuangkan hak-hak kami. Mulai sekarang saat pesawat yang membawa senator, Dr. Campbell dan orang lain lepas landas, Lorna merobeknya dengan kekuatannya yang mengakibatkan kematian langsung. Di adegan akhir semua mutan berkumpul di satu tempat untuk mendiskusikan masa depan mereka. Tiba-tiba Lorna tiba dengan Frost Sisters mengumumkan niatnya untuk menghidupkan kembali klub api neraka dan mengundang mereka yang ingin bergabung dengannya. Dia ingin membangun dunia baru dan menegaskan bahwa mereka harus menggunakan kekuatan kali ini. Dengan mengklaim bahwa mutan sedang sekarat, dia mendesak mereka untuk bertarung demi diri mereka sendiri. Beberapa mutan dipengaruhi pendiriannya dan beralih pihak. Bahkan Andy meskipun keluarganya keberatan meninggalkan mereka untuk bergabung dengan Lorna. Meskipun ayahnya berusaha menghentikannya, Lorna membawa Andy bersama mutan lainnya dan meninggalkan tempat itu.